Pelatih Palestina kecewa tak mampu jebol gawang Timnas U17. Palestina harus mengakui kekalahan 0-2 dari Timnas Indonesia U17 pada matchday ketiga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Pelatih Loy Al-Sahi menyayangkan banyaknya peluang yang dimiliki gagal menjadi gol. Pertandingan di Stadion Pakansari Cibinong, Palestina harus kebobolan lebih dulu pada menit ke-9 melalui aksi bunuh diri dari pemainnya, Ibrahim Al-Fukaha. Setelah itu, Palestina berusaha mencari gol penyeimbang dengan mengandalkan serangan balik. Sayangnya tak ada peluang yang mampu dimaksimalkan oleh Palestina. Pada babak kedua, justru gawang mereka kembali kebobolan oleh aksi Habil Akbar pada menit ke-51. Iqbal Gwijangge absen bela Timnas hadapi Malaysia U17. Kabar buruk datang untuk Timnas Indonesia U17 jelang laga pamungkas grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 melawan Malaysia pada Minggu 9 Oktober 2022. Pelatih Bima Sakti memastikan Iqbal Gwijangge absen. Iqbal tak bermain penuh saat Timnas Indonesia U17 menang 2-0 atas Palestina di Stadion Pakansari Bogor Jumat 7 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Kapten Timnas U17 itu mengalami cedera sehingga harus digantikan Muhammad Andre Mangestu pada menit ke-40. Namun, itu bukan menjadi penyebab utama Iqbal Gwijangge akan absen pada laga selanjutnya. Iqbal tak bisa membela Timnas Indonesia U17 melawan Malaysia karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. PSSI akan mengumumkan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri segera kembali dari Belanda untuk melaporkan pendekatannya terhadap pemain keturunan untuk Timnas Indonesia U20. Indra Syafri pergi ke negeri kincir angin bersama asisten pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong untuk menggebet calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Indra Syafri bakal tiba di Indonesia pada Minggu 9 Oktober 2022. PSSI akan mempelajari hasil laporan dari mantan pelatih Timnas U23 itu. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong meminta PSSI untuk menaturalisasi 7 pemain keturunan di Belanda. Ketujuh pemain itu diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Indonesia tak disangsi pasca tragedi Kanjuruhan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mendapat surat dari FIFA perihal perkembangan dari pasca tragedi Kanjuruhan. Informasi yang disampaikannya adalah bahwa Indonesia tidak dikenai sanksi atas peristiwa memilukan di Malang akhir pekan kemarin. Presiden Jokowi diketahui sudah mendapatkan surat resmi dari FIFA berkaitan dengan tragedi terbesar kedua dalam sepak bola di dunia. Beberapa saat setelah tragedi Kanjuruhan, Jokowi memang langsung berkomunikasi dengan FIFA. Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan jika pemerintah Indonesia bersama-sama dengan FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Kemudian akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, dan pemerintah Indonesia untuk membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. Sandy Walsh dan Jordi Amat akan mengambil sumpah bulan ini. Dua pemain, Sandy Walsh dan Jordi Amat, selangkah lagi akan resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Keduanya tinggal diambil sumpahnya di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Namun belum diketahui kapan pengambilan sumpah keduanya akan dilakukan. Kemenkumham sedang mencocokkan jadwal kompetisi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Saat ini Jordi Amat merumput di Liga Super Malaysia, sementara Sandy Walsh memperkuat KV Mechelen, tim asal Belgia. PSSI pun akan mengupayakan agar pengambilan sumpah keduanya bisa dilakukan Oktober 2022. Namun, Sandy Walsh dan Jordi Amat harus datang langsung ke Indonesia pada proses pengambilan sumpah. Bila proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat selesai dalam waktu dekat, maka keduanya bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Hanya saja kejuaraan tersebut tidak masuk agenda FIFA. Pemusatan latihan Timnas U20 bakal digelar di Turki dan Spanyol. Persib Bandung membocorkan bahwa Timnas Indonesia U20 akan menggelar pemusatan latihan di Eropa sebagai persiapan Piala Asia U20 2023. Persib mengungkapkan Timnas Indonesia U20 bakal menjalani training center di Spanyol di Turki pada 10 Oktober sampai 5 November 2022. Setelah itu, tim berjulukan Garuda Nusantara itu akan melanjutkan pemusatan latihan di Spanyol hingga 4 Desember 2022. Sebelum itu, Timnas Indonesia U20 akan lebih dulu berkumpul di Jakarta pada 8 sampai 10 Oktober 2022 sebelum berangkat ke Turki dan Spanyol. Persib mengabarkan bahwa 3 pemainnya dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 untuk persiapan Piala Asia U20 2023. Ketiga personil Persib yang dipercaya ke Timnas Indonesia U20 itu ialah Kakang Rudianto, Robby Darwis, dan Ferdiansyah. Pemerintah akan hati-hati agar Indonesia tak disangsi FIFA lagi. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali menegaskan bahwa pemerintah tak akan terlalu jauh mencampuri penyelesaian tragedi Kanjuruhan. Pasalnya, dia tidak mau sepak bola Indonesia kembali dihukum FIFA lantaran pemerintah yang terlalu campur tangan. Zainuddin mengatakan hal itu berkaca kepada peristiwa pada 30 Mei 2015 ketika FIFA menghukum Indonesia dengan mencabut keanggotaan PSSI. Hasilnya Timnas Indonesia, klub-klub hingga
pelaku sepak bola tak bisa berpartisipasi dalam setiap event di bawah naungan FIFA. Hal itu yang menurut Zainuddin menjadi perhatian besar pemerintah agar berhati-hati dalam ikut menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Pasalnya menurut dia, jika FIFA melihat ada intervensi dari pemerintah, potensi hukuman serupa bisa terjadi. Persis Solo minta kepengurusan PSSI diubah. Sebuah sikap tegas dinyatakan oleh Persis Solo menyikapi tragedi Kanjuruhan. Mereka menuntut sejumlah hal, termasuk mengancam tak percaya lagi kepada PSSI. Seperti diketahui, saat ini sepak bola Indonesia memang sedang berduka pasca insiden di Kanjuruhan pekan lalu. Tak kurang dari 131 nyawa melayang dalam tragedi tersebut. Sejauh ini sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan oleh Polri terkait insiden tersebut. Persis dalam rilisnya turut berbela-sungkawa atas tragedi Kanjuruhan. Selain itu, mereka juga menuntut untuk segera ada pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat dan menuntut adanya reformasi sistematik sebagai upaya perubahan agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari.